Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Asep di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial teknologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana memahami pembelajaran dan asesmen sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Rekan-rekan semua, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, tentu saja apalagi ini mau tahun ajaran baru, kita harus paham dulu ya tentang bagaimana pembelajaran dan asesmen kokurikuler dan kurikulum satuan pendidikan yang sesuai dengan panduan terbaru yaitu Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Namun kalau Anda membaca buku ini karena cukup tebal, jadi sudah saya ringkas ya menjadi tampilan yang lebih mudah untuk dipahami. Seperti apa? Yuk, mari kita lihat. Baik, ini ringkasannya tentang panduan pembelajaran dan asesmen ya, yaitu yang diterbitkan oleh Kemdikdasmen gitu ya. Yang pertama ya, di daftar isi ini kita akan membahas yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang, sasaran pengguna, cara menggunakan panduan, kemudian yang kedua kerangka kerja pembelajaran mendalam, dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, dan prinsip assessment. Yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran dan assessment, yaitu di sana ada analisis capaian pembelajaran, penyusunan tujuan, alur, dan perencanaan. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan pembelajaran dan assessment, implementasi di kelas dan evaluasi proses pembelajaran. Yang kelima pengelolaan dan pelaporan hasil assessment. Pengelolaan laporan, kenaikan kelas, dan kelulusan. Yang keenam adalah refleksi dan tindak lanjut. Kita ke yang pertama dulu ya. Pada panduan ini dimuat yang pertama kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yang kedua perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang keempat pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Yang kelima contoh-contoh praktisnya. Sasaran penggunanya adalah pendidik, kepala sekolah, pengawas atau penilik, dan komunitas belajar. Nah, kita masuk ke dalam materi ya. Dari kerangka kerja pembelajaran mendalam itu ya. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang menekankan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik. Ya, di dalamnya ada 4 komponen penting. Yang pertama adalah dimensi profil lulusan. Ya, sekarang ada 8, yaitu keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian prinsip pembelajaran, di mana di dalamnya ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Dilaksanakan juga melalui olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa. Kemudian pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang keempat adalah kerangka pembelajaran yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan teknologi digital. Jangan dilupakan bahwa sebenarnya prinsip asesmen itu adalah berkeadilan, objektif, dan edukatif. Nah, ini ada dimensi profil lulusan ya. Berbeda sedikit dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya, yang dulu ada 6, sekarang ada 8. Yang pertama untuk dimensi profil lulusan ini ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kewargaan. Yang ketiga penalaran kritis. Yang keempat kreativitas. Yang kelima kolaborasi. Yang keenam kemandirian. Yang ketujuh kesehatan. Yang kedelapan komunikasi ya. Jadi ini adalah 8 dimensi profil lulusan yang harus dimiliki ya. Ini merupakan kompetensi utuh yang harus dimiliki murid setelah menyelesaikan proses pendidikan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan karakter. 3 prinsip pembelajaran mendalam. Nah, yang ketiga ini harus dihafal betul, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran apa artinya? Jadi murid memiliki kesadaran menjadi pelajar aktif, mampu meregulasi diri, memahami tujuan pembelajaran, dan termotivasi secara intrinsik. Nah, di dalam berkesadaran ini ada juga komponen-komponennya adalah atau poin-poinnya. Yang pertama adalah kenyamanan dan fokus dalam belajar, kesadaran terhadap proses berpikir, keterlibatan mengembangkan strategi belajar, dan keterbukaan terhadap perspektif baru. Itu pada
prinsip yang pertama yaitu berkesadaran. Kemudian bermakna. Maksudnya adalah murid menerapkan pengetahuan secara kontekstual terhubung dengan isu nyata dan berkontribusi bagi komunitas lainnya. Ya, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah relevan dengan kehidupan nyata, melibatkan murid dalam pemecahan masalah, dan yang ketiga berkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Yang keempat mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya menggembirakan, yaitu suasana belajar yang positif, menantang, dan memotivasi sehingga murid terhubung secara emosional dan tumbuh motivasi intrinsiknya ya. Di dalamnya ada lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas menarik, minat, dan rasa ingin tahu, tantangan yang memotivasi, dan ruang prakarsa dan kreativitas. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ingat ya, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Di dalamnya ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir murid, menghubungkan dengan konteks nyata, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, dan menanamkan nilai moral dan etika. Sedangkan pada mengaplikasi adalah menghubungkan konsep dengan ide baru, menerapkan pengetahuan ke situasi nyata, mengembangkan pemahaman lebih lanjut, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif, dan yang terakhir menghasilkan produk atau kinerja. Kemudian merefleksi, apa itu? Memotivasi diri untuk terus belajar, evaluasi diri terhadap pencapaian tujuan, menerapkan strategi berpikir, kemampuan metakognisi, dan meregulasi emosi dalam pembelajaran. Oke, yang ketiga perencanaan pembelajaran dan assessment. Nah, ini sangat penting ya. Jadi dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen itu yang pertama ada analisis capaian pembelajaran. Memahami CP atau capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah sebagai rujukan utama perencanaan. Pendidik menganalisis elemen, kompetensi, konten pada setiap fase. Yang B, menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, merumuskan tujuan belajar dan CP, kemudian mengurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran yang logis dan sistematik. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran dan asesmen, merancang modul ajar, memilih strategi, media, sumber belajar, serta jenis asesmen yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Fokusnya adalah pembelajaran intrakurikuler. Jadi panduan untuk kurikulernya ini ada dalam dokumen yang terpisah ya, atau panduan yang terpisah. Nah, 3 prinsip dalam pembelajaran yaitu adalah berkeadilan, objektif, dan edukatif. Berkeadilan maksudnya asesmen tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus murid. Setiap murid mendapatkan perlakuan setara sesuai dengan kondisinya. Kalau objektif, asesmen berdasarkan informasi faktual, konsisten, dan menggunakan kriteria yang jelas serta disepakati, bukan berdasarkan persepsi pribadi. Ya. Ini bisa berarti juga asesmen awal untuk merancang pembelajaran selaras dengan TP atau tujuan pembelajaran, analisis tindak lanjut dan asesmen, dan yang terakhir ada berbagai teknik observasi, performa, dan portofolio. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah edukatif, di mana hasil asesmen digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, murid, dan orang tua untuk meningkatkan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Jadi perencanaannya merujuk pada tujuan belajar, umpan balik membangun kompetensi murid, mendorong perbaikan dan motivasi belajar, asesmen memperkuat proses bukan menghakimi. Kemudian yang kelima pengolahan dan pelaporan hasil asesmen ya. Yang pertama adalah pengolahan hasil belajar ya. Yang pertama pengolahan hasil belajar, mengolah data asesmen formatif dan sumatif, menganalisis ketercapaian tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendokumentasikan perkembangan murid. Selanjutnya adalah pelaporan hasil belajar, yaitu menyusun rapor yang informatif dan bermakna, melaporkan capaian kompetensi secara holistik, komunikatif dengan orang tua secara efektif, menggunakan deskripsi kualitatif yang jelas. Kemudian untuk kenaikan kelas dan kelulusan itu menentukan kriteria kenaikan kelas, mempertimbangkan dimensi profil lulusan, mekanisme berkelulusan, mekanisme kelulusan berbasis kompetensi, dan keputusan kolaboratif antar pendidik. Nah, ini adalah siklus pembelajaran dan asesmen, meliputi yang pertama ada perencanaan ya. Dianalisis CP-nya, dari CP turun ke TP, TP langsung turun ke modul ajar. Setelah perencanaan ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan itu ada pembelajaran interaktif bermakna dan menggembirakan ya. Kemudian setelah pelaksanaan ada assessment dan evaluasi. Jadi assessment dan evaluasinya adalah formatif dan sumatif, umpan balik, analisis ketercapaian. Lanjut ke refleksi dan tindak lanjut, perbaikan rencana, diferensiasi,
dan pengembangan, balik lagi nanti ke perencanaan. Ini siklusnya. Dan saling mendukung dan berkesinambungan. Jadi kesimpulannya panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2025 ini yang terbaru, yang pertama adalah berpusat pada murid sebagai pelajar aktif dan mandiri. Pembelajaran mendalam itu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian asesmen formatif sebagai umpan balik berkelanjutan. Ada siklus perencanaan, pelaksanaan asesmen dan refleksi, dan fleksibel dan adaptif terhadap konteks satuan pendidikan. Saya kira itu yang bisa saya bagikan ya rekan-rekan semuanya. Ikhtisar dari panduan dan pembelajaran dan asesmen ini yang Anda bisa baca full. Nanti saya sertakan dalam link di deskripsi ya. Namun ini hanya pengantar saja, hanya ikhtisarnya saja agar Anda lebih penasaran lagi untuk membaca lebih lengkapnya. Ya, jadi file panduan pembelajaran dan asesmennya akan saya bagikan, kemudian slide presentasi ini juga akan saya bagikan dan Anda bisa produksi ulang untuk diedit dan yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan Aspal Edu. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.